Jadi yang kalau tadi Pak Wali masuk ada peta Belanda itu ditaruh di kamar ini. Karena konon katanya nggak ada yang berani masuk kamar ini. Tapi setelah kita ngurus, turun lah. Ini petanya itu ditaruh sini. Oh. Yang depan tadi masuk lihat ada Iya, petanya. iya. Yang menyatakan bocor ini tanggapan Anda seperti apa sebenarnya ini Pak Bobi? Yang serem yang itu kayaknya. Ya. Ini pasti ikan koi produksi Kabupaten Kediri ini. Kabupaten, kabupaten. Koi Kabupaten nih. Keren, keren Mas. Kalau teman jenengan ada halaman belakang? Nggak ada, tempat saya kecil sekali. Mungkin berapanya ya? 1/8-nya ini mungkin. Untuk rumah dinasnya ya. Kantor Mas Usin nanti. Wah iya. Asik juga nih. Ada pohon durennya. Kalau nggak salah ya, gitu. Iya. Tinggal kita tunggu pohon durennya. Iya. Wah, besar sekali ya memang ya. Sampai sana ya ternyata ya. Gede. Besar ya. Berarti Mas Bub ini sering di sini ya kerjanya? Kerjanya di sini semua ya? Setiap hari. Oh, setiap hari di sini ya. Setiap hari sini. Ya, kalau yang di kantor sana Ya kalau sesekali kalau Sesekali, ada acara ya. atau apa tetap sana tadi. memang enak di sini, suasananya adem apa ya. Wah, saya Tapi enggak awal-awal ya gak ya singup Pak awal-awal Pak Wali. awal-awal singgup ya. Singup tak kon wis dongo. Tapi ini kan sekarang sudah kelihatan terang, benderang, enak dilihat ini. Nah ini tak tambahin itu lampu-lampu yang itu saya tak tambahin. Oh, ini ya lampu. Potong, Bu. Betul. Jadi kalau saya sih lebih arahnya sih mikir gimana supaya Kediri kota dan kabupaten tuh borderless ya, nggak ada sekatnya sama sekali itu. Selama ini tersekat. Selama ini sih ya apa ya namanya ya, seperti ada tabirnya ya, seperti ada tabirnya. Padahal masyarakatnya itu kan sudah membaur menjadi satu gitu. Dan bahkan juga semua fasilitas ini kan juga sebenarnya kan kita siapkan untuk semua pihak ya, bukan hanya warga kota dan kabupaten atau warga luar kota bahkan seperti itu, tapi untuk semuanya kan gitu. Jadi ya kami ingin ke depan tuh gimana ya caranya nyari jalan supaya pembangunannya itu lebih dahsyat dan berdampaknya kepada kesejahteraan masyarakat gitu aja. Saya yakin kan juga apa di Kabupaten Kediri kan juga sama kan, mikirnya juga hampir-hampir sama gitu. Dan banyak sekali harapan-harapan warga di sosial media itu antara kabupaten dan kota ini bisa sinergi ya, match itu. Ya namanya warga ya, jadi banyak ininya Mas, banyak keinginannya ya, menyampaikan ide-ide, gagasan, ekspektasinya, nah kira-kira seperti itu. Soalnya kan memang nggak bisa dipungkiri juga kehidupan kota sama kehidupan kabupaten itu kan sama. Artinya ya mungkin kalau di kota jumlah penduduk Siam lebih tinggi karena jumlah penduduk kabupaten Yang moving ke kota yang gitu. di kota. Betul. Sebaliknya, apalagi tentu kayak misalkan pelayanan kesehatan, aku harus akui Pak Wali, pasti masyarakat Barat Sungai larinya masih milih ke kota. Karena lebih dekat. Nah, betul. Karena kalau harus lari ke SLG atau ke Terlampau jauh. terlampau Betul. jauh. Artinya memang nggak bisa terus kabupaten tuh mau maju sendiri atau kota maju sendiri nggak bisa. Nggak bisa, memang harus butuh apa ya namanya ya, link and match juga antara kabupaten dan kota. Pun juga seperti tadi ini istri dan anak saya juga mau makannya di Kabupaten Kediri juga kan gitu tuh. Di mana tuh dekat Bendungan sana itu kan ya kabupaten ya, dekat Bendungan Gerak dia Warturi itu ya. Terus kita mau sepedahan, mau goes, pasti juga arahnya ke Kabupaten Kediri. Kita ngantar tamu, mau beli duren juga ke mana namanya tuh kalau duren tuh?
ada Medowo ada, tapi yang sering tuh yang Kanyoran. Nah, Kanyoran. Nah, itu sering aja kayak gitu tuh. Ternyata kita satu kesatuan juga kayak gini nih. Cuman administrasinya aja gitu, administrasinya aja. Dan kemarin tuh saya ini ya sempat diskus dengan apa namanya, ada diaspora, ada alumni dari Kediri itu ya ternyata mereka ya nyampur jadi satu gitu ya. Ada yang dari Jepang, rumahnya di kabupaten, ada yang dari Qatar, ada yang dari Hungaria, ada yang dari macam-macam tuh Mas. Jadi nggak bisa disebut wong kutha wong kabupaten ndak iya, wong Kediri, adanya orang Kediri. Nah jadi kira-kira itu. Kota nggak ada orang kabupaten sebenarnya. Jadi unik ini. Kabupaten dan kota ini memang harus bersatu nih kayaknya ya. Kalau Pak Wali ini periode kedua tahun keberapa sudah? Sudah berapa tahun? Sudah 7 tahun. 7 tahun. Nih. Ngelotok ya Pak? Ya enggak lah, tetap dinamika lalu program-program itu ternyata ya semuanya butuh disesuaikan. Gitu. Jadi masih program pun sampai walaupun sudah 7 tahun ya, kategorinya 7 tahun kan sudah kawakan lah ya. Masih ada yang plug and play, maksudnya copot ganti program masih ada yang seperti itu masih ada. Masih ada. Kadang-kadang tuh ada program-program yang saat ini mungkin sudah expired, nggak diperlukan lagi, gitu ada. Cuman memang kalau di Kota Kediri ini kami berupaya semaksimal mungkin tuh ya jujur aja nih ya untuk meningkatkan sumber daya manusianya, SDM-nya, lalu human development, indeks pembangunan manusianya itu kita memang mau tingkatkan karena adanya airport ini nanti itu kan pasti akan membawa dampak perubahan yang sangat besar sekali ya. Sangat. Nah harapan kami itu mudah-mudahan besok dengan adanya airport di situ, lalu banyak industri banyak bisnis yang tumbuh di Kabupaten Kediri maupun kota itu bisa diisi dengan warga-warga yang ada di kota maupun kabupaten yang dekat lah. Jangan sampai ngambil orang dari yang jauh-jauh gitu loh Mas. Iya, tapi banyak sih. Karena apalagi nanti akan punya kawasan industri. Ada kawasan industri, ada bandara. Memang ya benar yang kayak Pak Wali sampaikan, ternyata itu tidak hanya terjadi kota, kabupaten pun juga pariwisatanya setelah digali sangat luar biasa. Waduh, kalau pariwisata ngomong-ngomong itu tapi cuman tidak tereksploitasi dengan baik sejauh ini loh menurut. Kalau boleh tahu Mas Bub, ke depan ini apa kira-kira gebrakannya Mas Bub untuk Kabupaten Kediri? Benar-benar ya pasti ya. Kalau yang pasti sih benar-benar. Terus pelayanan publik rencana tahun depan akan buka di 26 kecamatan. Jadi nggak perlu harus ke Dukcapil lagi mulai tak urai. Sekarang tahun ini udah ada di 8 kecamatan. Kita lagi tes case terus, 8 kecamatan sudah mulai oke, nanti tahun depan udah 26 kecamatan. Jadi supaya orang kalau ngurus nggak mesti ke yang Besuki nggak perlu jauh-jauh, kasihan rumah ya. ngetruk harus ke situ, itu satu. Terus yang kedua ini sosialisasi pajak Pak Wali. Pajak. BPHTB. Oh BPHTB ya. Ini jadi persoalan di Kabupaten Kediri ini, lagi saya minta tim untuk segera sosialisasikan itu. Terus jalan. Jadi saya itu udah ngunci 2, infrastruktur sama pertanian. Itu udah saya kunci. Terus aku gak tak ecer liane, pokoknya kita loro sing infrastruktur sama pertanian. Iya memang. Kalau infrastruktur kenapa? Karena bentar lagi mau punya bandara. Gak mungkin cuma tole sing mulus terus begitu masuk kabupaten jalannya sempit, nggak representatif lah. Kalau pertanian ya karena 80% masyarakat kabupaten kan bertani. Iya. Kita produsen cabai terbesar, beras terbesar, per tahun cabai 180 juta ton sampai 120 juta ton kalau mengalami gagal panen. Nah ini apakah perlu ada pabrik masuk ke sini? Ini masih kita kaji lagi sih. Sebenarnya pabrik ini cabai olahan. Oh iya. Jadi per tahun 180 juta ton, yang kita musnahkan tuh kurang lebih 80 juta ton. Waduh, 100 yang kita jual kan sayang. Sayang ya. Nah ini kalau bisa ada pabrik olahan apalah kita tarik ke sini. Terus, potensi itu ya, berarti potensi ya itu ya. Sangat potensi ya. Paling dekat lagi kita mau bikin
Ini namanya sih masih tak utak-atik. Terakhir garasi, kalau nggak garasi guyub, intinya tempat untuk inkubasi UMKM. Oke. Kayak rumah kreatif BUMN lah. Oh iya. Cuman langsung bikin di 3 titik. Oke. Itu juga penting ya, karena Penting, karena kalau anak muda yang rata-rata tinggal di kabupaten tuh selalu komplainnya gitu, Mas Bub, sediakan tempat lah, paling enggak untuk kita biar bisa tukar pikiran dan sebagainya. Ada tempat inkubasinya lah, kita kemana, kita harus tahu kemana. Oh ya wes, siap. tuh UMKM di tempat kami ya, walaupun Nah, kami lebih nggak maju punya nih biasanya. ini, walaupun kami nggak punya tempat untuk itu, tapi kami mendorong pelaku-pelaku UMKM itu untuk masuk ke marketplace lah, yang pertama ke marketplace dulu. Tapi memang PR-nya tuh ada di mereka harus dikurasi dulu ya. Iya. Dikurasi dulu, lalu mereka harus dibekali dengan teknik untuk apa namanya brand awareness-nya sama packaging. Paling lemah di packaging-nya. Wah, itu tuh paling top itu packaging. Orang jual bakul jamu, packagingnya aqua, ngono ya aquanya gak dicepot. Itu bener tuh. Padahal jamunya enak banget gitu ya. Padahal jamunya enak, aduh. Saya juga ngerasain sama seperti itu. Rasanya enak tapi packagingnya belepotan. Waduh, akhirnya juga Sayang. apa ya, kurang bisa menjual akhirnya gitu. Ya itu PR besarnya pelaku-pelaku UMKM juga. Sama aja ya berarti ya Mas ya. Bodoh. Sama. Masuk. Ayo, mari.